Shalom saudaraku, kembali lagi di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Wah, oke Bang, kali ini kita kembali lagi ke acara ngobras kita. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas kitab 2 Tawari. Dan seperti biasa kalau ngobras ini siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu. Thank you so much. Shalom semuanya. Yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya. Terima buat kasih temenin undangannya. kita ngobrol. Ini langsung dari airport. Yes. Dan apa Bang namanya, acara ngobras ini menjadi salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu ya. We Talk kita ini ada beragam, kadang-kadang kita bahas tema yang doktrinal, kadang-kadang tema yang praktis, tapi sebulan sekali ada ngobras ini, ngobrol santai Alkitab, di mana kita bahas kitab per kitab. Jadi kalau saudara belum menyaksikan yang sebelum-sebelumnya ya, saudara bisa ke YouTube Lifehouse Community ya. Di sana kita ada komplit dari kitab Kejadian. Bahkan di Spotify Lifehouse Community pun itu sudah ada dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus berurutan. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di kitab 2 Tawari ya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam perbincangan kita, saya ingin menyapa dulu ya rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel maupun lewat MNC Live channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama ya. Khususnya di acara ngobras ini mungkin seringkali kita baca Alkitab tuh bingung-bingung, ini bacanya gimana, artinya apa. Tapi saya percaya lewat ngobras ini saudara akan banyak dicerahkan lewat obrolan santai Alkitab ini. So, buka hati kita mau menerima apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk dilepaskan di tengah-tengah kita. Oke, Ibu Rita, kita pada kesempatan ini akan membahas kitab 2 Tawari. Ya, kitab 2 Tawari saudara adalah kelanjutan dari 1 Tawari, dan kitab 2 Tawari ini dibuka dengan doa Salomo, di mana Salomo meminta hikmat. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya mau tanya-tanya ke Ibu Rita Wahyu nih tentang latar belakang kitab 2 Tawari dulu, atau sebelumnya Bang Ruli ada yang mau disampaikan dulu Bang? Ini kan udah ditunggu-tunggu nih Bu Rita. Langsung aja ke Bu Rita. Oke, Bu mungkin bisa jelaskan sedikit overview-nya dulu tentang kitab 2 Tawari ini. Ya, kitab 2 Tawari ini adalah tentu saja lanjutan dari kitab 1 Tawarik yang bulan lalu kita sudah pelajari bersama apa itu Tawarik. Tawarik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mirip dengan kronologi. Nah, dan dalam bahasa Ibraninya adalah Divrei Hayamim. Divrei itu perkara-perkara, Hayamim itu zaman. Jadi segala perkara-perkara zaman dicatat dalam suatu kitab sejarah. Jadi Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang bicara tidak hanya tentang morally, tetapi juga bicara tentang sejarah. Jadi bangsa Yahudi itu bisa mengurut dari mana mereka berasal, mulai dari Adam. Jadi kitab suci kita adalah satu-satunya kitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Boleh kita katakan mungkin bangsa yang paling berhikmat itu adalah bangsa Yunani, tapi they have no idea dari mana mereka berasal. Tapi kalau orang Israel, mereka tahu dari mana mereka berasal, karena hanya Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Nah, Divrei Hayamim ini dalam bahasa Yunaninya Septuaginta itu paraleipomenon, alfa dan beta. Jadi Tawarik 1 dan kedua sebagai kronologi. Dan memang ini adalah kitab kronologi. Jadi siapa ini yang kira-kira mencatat ini? Nah, yang mencatat kitab sejarah itu tentu saja adalah bagian administrasi kerajaan Yehuda atau mungkin juga kerajaan Israel Utara, ya. Tapi yang pasti menurut perkiraan banyak scholar bahwa kitab sejarah ini kemudian dikumpulkan dan disunting ulang pada akhirnya oleh seorang yang bernama Ezra. Jadi Ezra di sini orang yang cukup penting dan juga dia akan menulis banyak sekali peraturan-peraturan, juga menyalin ulang kitab-kitab
Tanakh Ibrani dan bagaimana menggunakan tulisan yang bagaimana itu dia menjadi yang utama. Dan yang penting di sini di 2 Tawarik ini adalah lanjutan dari 1 Tawarik yang dimulai dari akhir dari kehidupan Salomo, Pastor Wigan dan Pastor Uli. Oke. Nah, Bu, saya sebelumnya pengen tanya dulu, ini kan tentang tadi disunting yang diduga oleh Ezra ya. Berarti nanti tentunya di bagian belakang acara ini kita akan membahas tentang pembuangan ya. Sebab kitab 2 Tawarik kan ditutup dengan Israel dibuang ya. Nah, tetapi pertanyaan saya, dulu Israel itu kan terbagi 2 ya, utara dan selatan nih. Sejak zaman di kitab Tawarik kan juga udah terbagi. Nah, ketika mereka dalam pembuangan, apakah utara dan selatan itu menjadi satu lagi? Orang-orang utara dan selatan itu menjadi satu sehingga Ezra bisa melihat dari 2 sisi nih, dari utara dan dari selatan juga nih dalam menuliskan. Sebenarnya ada satu hal yang sangat krusial dialami oleh yang utara ini. Karena yang utara ini oleh kerajaan Syria itu, kerajaan utara itu diacak, yang dimana orang-orang di kerajaan utara ini dibuang ke daerah Syria, Babel di sana, dan kemudian yang kerajaan utara itu diisi orang-orang asing. Dan kemudian ini adalah untuk menghilangkan jejak-jejak Israel yang ada di Tanah Suci. Nah, tapi di situ sebenarnya masih ada orang-orang sisa Israel, yaitu yang kita sebut sebagai orang-orang Samaria. Nah, sebenarnya orang-orang Samaria itu Zomrim. Zomrim itu adalah penjaga dari Torah. Dari di antara orang-orang yang murtad di utara itu masih ada sebenarnya orang-orang yang setia. Itulah sebabnya Yesus Kristus itu ketika datang ke bumi, dia khusus menemui seorang perempuan Samaria di situ sebagai wakil dari sisa Israel utara ini. Dan yang menarik mengenai kitab-kitab sejarah ini, makanya saya sangat nggak setuju ketika orang-orang non-Katolik ini sangat kurang menghargai kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika. Karena dianggap itu kitab yang nggak ada gunanya. Padahal ini secara sejarah itu banyak sekali mendukung dari catatan-catatan yang ada di kanon Protokanonika. Ya, contohnya di sini 2 Makabe 2 ayat 13 sampai 15 saya bacakan di sini ya. Selain dari itu diceritakan juga dalam naskah-naskah itu dalam kitab peringatan Nehemia bagaimana Nehemia telah menyusun sebuah perpustakaan ya. Jadi Nehemia itu sejaman dengan Ezra. Nehemia ini adalah seperti kita boleh katakan itu dia seorang arsitek. Dia membangun tembok Yerusalem, dia membangun perpustakaan yang memfasilitasi orang-orang yang dari Israel ini kembali ke Tanah Suci. Dia membangun perpustakaan yang dimana literaturnya ini orang yang paling penting adalah Ezra. Nah, makanya kalau kita jadi orang Kristen, kitab Deuterokanonika itu boleh dibaca. Namanya juga Deuterokanonika. Dia tentu nggak selevel dengan Protokanonika, tapi secara sejarah ini membantu kita banyak sekali, ya. Dan juga nanti apa yang ada terjadi pada masa intertestamental, ya, itu kan nggak ada di Alkitab Protokanonika, tapi di kitab Makabe ini penting sekali, di mana Yesus nanti di Perjanjian Baru itu di Yohanes pasal 8 itu diceritakan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo ketika ada hari raya pentabisan Bait Allah. Nah, itu kan nggak ada di kitab Tanakh Ibrani, tapi hanya ada di Deuterokanonika. Juga ketika kita membaca kitab 2 Tawarik ini, ketika kita menggabungkannya, ternyata teksnya itu orang yang paling penting adalah Ezra. Dan orang yang memfasilitasi tempat bagi teks-teks penting bagi kerajaan Israel itu dia adalah Nehemia seperti yang ditulis 2 Makabe, Pastor Wigan. Bu, saya mau kasih pertanyaan yang mungkin praktikal ya, karena ya buat
Saya tuh udah sering beberapa kali dengar Ibu bilang bahwa nggak ada kitab lain, kitab suci lain yang nyatat sejarah, sehingga melalui catatan Alkitab bisa kita ketahui asal mula suatu bangsa. Iya. Ya. Nah, itu kalimat itu tuh buat saya menarik gitu, Bu. Karena sekarang pertanyaannya adalah kenapa hal itu menjadi penting, itu pertama. Kenapa di dalam Alkitab kita mencatat suatu sejarah? Nah, sedangkan ini kan kitab suci gitu. Kalau dia kitab suci, kan yang dicatat adalah apa yang dilakukan Tuhan gitu, apa yang boleh dan nggak boleh, atau apa yang boleh atau yang nggak boleh. Yes. Nah, ini relevansinya gimana, Bu? Kenapa pencatatan sebagai suatu bangsa, awal mula suatu bangsa itu penting? Ya. Karena kalau kita bisa menghayati dari mana awal suatu bangsa itu muncul, yang muncul dari satu orang laki-laki saja. Nah, ketika satu orang laki-laki ini diciptakan, akan ada pertanyaan, siapa yang menciptakannya? Nah, di situ kitab Kejadian melalui Musa menceritakan kepada kita bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 enggak ada oknum lain yang menciptakan alam semesta ini kecuali Elohim saja, Kejadian 1 ayat 1. Nah, dari situ itu adalah pernyataan kepercayaan monoteisme yang pertama. Jadi genealogi monoteisme di mana? Di Kejadian 1 ayat 1. Nah, genealogi manusia yang pertama siapa? Adam. Nah, lalu apakah istrinya itu diciptakan bersama-sama? Enggak. Istrinya itu adalah keturunan Adam sendiri, karena Adam dibelah kemudian diciptakan teman bagi dirinya. Nah, setelah itu baru kemudian ada beranak pinak, dan kemudian keturunan dari Kain ini yang pertama dia membunuh Habel. Nah, ini menarik juga. Orang yang dikenan di Alkitab yang pertama kali, Kejadian pasal 4 ayat 2 itu mengatakan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Dan ketika Habel ini memberikan persembahannya itu dikenan. Dan nanti kalau Anda membaca dalam Matius pasal 23, Tuhan Yesus mengatakan Habel orang benar. Nah, jadi orang yang dikenan pertama di Alkitab, keturunan Adam, dia seorang gembala. Kemudian di Yohanes pasal 8 Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Jadi di sini kita melihat ketika juga anak-anak Yakub itu ketika masuk ke tanah Mesir ketemu dengan Fir'aun. Siapa kamu? Kami adalah para gembala, nenek moyang kami adalah gembala. Nah, ring the bell. Itulah kenapa sampai hari ini di gereja-gereja hari ini pun selalu tidak akan pernah lepas dari penggembalaan. Karena dari pattern dari Alkitab ini. Jadi ini juga nggak bisa lepas dari sejarah. Dan satu-satunya Alkitab yang bisa mengkronologi bangsa-bangsa ini. Misalnya begini, kok bisa tiba-tiba muncul bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini? Asalnya dari mana? Kita bisa menunjuk jelas, oh itu ada di Kejadian pasal 10. Ya kan, dari ketiga putra Nuh. Nggak akan ada yang di luar itu manusia hari ini. Seandainya misalnya ada yang dikatakan ada manusia-manusia prasejarah. Ya, manusia-manusia prasejarah. Di mana mereka? Ya sudah hilang. Di mana hilangnya? Waktu banjir Nuh. Begitu kan? Nah, ada juga yang menarik dari tulisan seorang profesor dari Hebrew University, Yuval Noah Harari. Nah, dia itu adalah menjadi salah satu filsuf yang cukup besar pada zaman ini, Yuval Noah Harari. Dia mencoba mengharmonisasi tentang sejarah manusia ini. Dari kok ada ditemukan manusia neandertal, manusia-manusia purba. Terus bagaimana dengan Adam? Adam kan umurnya jauh lebih muda daripada manusia-manusia yang diperkirakan berumur ribuan tahun itu. Dari bukunya yang berjudul Sapien itu, dia bisa mengharmonisasi apa yang ditulis dari Alkitab
dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan itu. Dia mempunyai pemikiran begini. Mungkin saja sebelum diciptakan Adam, Tuhan menciptakan makhluk hidup semacam manusia. Maybe, ya. Dan itu bisa ditempatkan di sembarang tempat. Tetapi, ya, manusia yang berhikmat, yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang diciptakan dalam suatu sidang ilahi, hanya Adam. Dan Tuhan nggak menaruh di sembarang tempat. Naruhnya di mana? Di Taman Eden. Jadi Eden itu adalah awal dari peradaban. Mungkin saja ada mungkin binatang, mungkin juga manusia, Homo sapien maybe. Tapi itu bukan manusia seperti Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Makanya ya, kalau ada misalnya ditulis di Alkitab ada semacam Nephilim, manusia yang gede-gede. Mungkin itu adalah bisa saja mereka. Tapi mereka kok sekarang nggak ada? Iya nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Banjir Nuh. Maka Adam adalah awal dari manusia yang berhikmat, yang beradab, bahkan dia adalah seorang filsuf yang pertama. Nah dari situ makanya hanya Alkitab bisa bicara tentang sejarah dari mana kita berasal. Begitu, Pastor. Ada dua hal yang menarik dari apa yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama itu adalah bahwa begini, seringkali orang kejebak menjadi dua polar pendapat. Apakah ada orang-orang yang di luar Adam? Biasanya bilang ada, polarnya bilang ada atau tidak ada, ya kan? Nah, ternyata bisa aja dibilang bisa saja ada, tapi, nah ini kan keren ya, tapi yang berhikmat, yang dicipta segambar serupa dengan Allah itu hanya ada Adam. Yang mana itu Adam? Yang di Eden gitu ya. Nah sehingga ada, tadi kan saya bilang ada dua yang menarik. Satu itu pola berpikir tuh jangan cuma sekedar A atau B gitu ya. Bisa ada kemungkinan-kemungkinan lain. Dan satu. Kedua, buku ini bestseller banget. Dan siapa yang endorse buku itu, wah mulai dari Barack Obama, Bill Gates, terus Mark Zuckerberg, semua orang top itu semua bicara, wow ini orang pemikiran, kita selalu dibenturkan antara science dan religion. Tapi orang ini bisa mengharmonisasikan science dan religion. Tapi kalau soal bicara mengenai manusia yang berhikmat, itu mulai dari Eden. Nah, menariknya di buku itu ketika dia bicara a day in Eden kalau nggak salah itu judul babnya itu. Dia sama sekali nggak bicara mengenai apa yang ditulis dari Alkitab, tapi dia hanya bicara tentang civilian of man. Jadi bagaimana manusia itu berhikmat, bagaimana manusia itu hidup secara beradab. Itu dimulainya dari Eden. Begitu. Nah, jadi yang kedua yang menarik adalah begini. Kenapa perlu ada sejarah tadi ya? Karena pohon tanpa akar bukanlah pohon. Gitu kan jawabannya ya kan? Betul. Nah, jadi itulah kenapa orang Israel begitu bangga di hadapan bangsa-bangsa lain. Lu berasal dari mana? Nggak tahu. Kamu keturunan keberapa? Nggak tahu. Tapi begitu orang Israel bicara, bangsa kami lahir dari Abraham Avinu. Nah, jadi mereka itu selalu mengatakan bahwa Musa adalah nabi pertama. Nah, tapi kalau menurut orang Muslim itu kan nabi itu yang tertinggi. Tapi bagi orang Israel, nabi itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah yang menjadi leluhur kami. Siapa itu? Abraham. Abraham punya kemampuan kenabian, yes. Tapi bukan itu saja. Dia lebih dari itu. Dia adalah bapak leluhur kami, Avinu. Nah, ketika mereka berkata, kalau gitu Adam keturunan dari siapa? Oh, Sem. Terus Sem keturunan dari siapa? Nuh. Nuh keturunan dari siapa? Mereka bisa merunut sampai Adam. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang Israel itu begitu bangga ketika mereka mengatakan bahwa anahnu am segulah. Kami adalah the chosen people. Gitu. Jadi dengan alasan ini juga ya, makanya Ibu berkali-kali bilang bahwa Alkitab itu adalah buku filosofi. Yes. Karena
karena melalui Alkitab mereka mampu untuk menjabarkan mengapa mereka mengarahkan matanya kepada para leluhur. Yes. Bukan cuma sekedar siapa yang terakhir atau siapa yang dimulai, tapi kenapa kepada dia, kenapa kepada yang lain, ada alasan-alasannya, gitu ya. Itu kan filosofi kayak begitu. Kenapa hanya Abraham? Karena memang Tuhan seperti taken kontrak dengan Abraham. Bahwa bangsa-bangsa itu, bangsa yang besar itu lahir dari engkau. Siapa yang memberkati engkau dia akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau dia akan dikutuk. Nah, itu tercermin dari kemudian terpilihnya Ishak, terpilihnya Yakub, kemudian terpilihnya Yehuda dan seterusnya. Nah, terus ada lagi Ibu tadi nyebut-nyebut tentang ini Bu, tentang pentingnya menguasai kitab-kitab. Ibu tadi nyentil-nyentil sedikit ya, nyentilnya bahwa sayang sekali kalau kitab-kitab yang gini, sayang sekali kalau kita nggak mempelajari seluruh kitab. Deuterokanonika itu. Deuterokanonika. Kenapa ditinggalin? Gitu? Kalau Herodotus aja dipelajari oleh orang-orang untuk mengetahui sejarah kuno. Kenapa kita nggak mau baca Deuterokanonika? Itu juga kitab sejarah. Buktinya kita bisa memahami bagaimana harmonisasi dari 2 Makabe tadi nanti dengan kitab Esra, dengan kitab 2 Tawarik ini dan juga kitab Nehemia. Nah, itu kan memperkaya. Jangan dibuang. Sayang sekali gitu loh kalau dibuang. Saya keinget dengan percakapan Yesus sama 2 murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, Bu. Ya. Nah, ini kan murid-murid pada ngomel nih, kenapa kok kami mengharapkan kepada Yesus, ternyata Yesus nggak bisa menjadi apa yang diharapkan gitu kan ya. Nah, kemudian di Lukas 24 ayat 27 itu Tuhan Yesus bicara begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi yang dimaksud di sini kan bukan hanya apa yang tertulis di dalam kanon kita hari ini. Pada hari itu mereka kan referensinya jauh lebih banyak gitu kan. Jadi Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita harus mempelajari seluruh kitab suci. Tanpa penguasaan terhadap seluruh kitab suci itu, kita tidak akan menemukan dia sebagai Mesias. Mulai dari apa yang ditulis oleh Musa, artinya mulai dari kitab Kejadian. Nah, artinya orang Kristen nggak boleh buang kitab Perjanjian Lama. Kadang-kadang ada yang bikin Alkitab cuman perjanjian barunya. Perjanjian baru doang gitu. Padahal itu seperti sejarah yang di-cut gitu. Kan nggak ada alasannya. Kok ujuk-ujuk Allah itu inkarnasi? What's the problem? Maka itu harus dimulai dari kitab Perjanjian Lama yang di kitab 2 Tawarik ini kita pelajari bersama bahwa serusak-rusaknya bangsa pilihan Allah ini. Tuhan itu hanya menghukum sampai di pembuangan tapi tidak membiarkan bangsa ini lenyap. Nah, nanti ini terakhir-terakhir dari kitab 2 Tawarik ini menarik. Kenapa kok bangsa Israel itu yang memberontak kepada Tuhan pada akhirnya itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Perjanjian Lama tanpa Makabe aja ternyata ada makna yang hilang. Kalau kita misalnya membaca kitab Yohanes, Tuhan Yesus ujuk-ujuk merayakan satu perayaan yang gak ada di kitab Torah. Kita mesti tanya dong, loh ini referensinya yang mana nih? Padahal itu referensinya di kitab 2 Makabe. Nah, Bu, saya sekarang mau beranjak ke Salomo nih ya, Bu. Oke. Kenapa setelah Salomo meninggal, kerajaan itu terpecah 2 justru? Karena memang pecahnya kerajaan Salomo ini berdasarkan dari kesalahan Salomo yang pernah tidak setia. Ya, kita harus tahu memang bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat, tapi walaupun hikmatnya itu katanya seperti pasir di laut, dia juga pernah berbuat bodoh. Apa? Condong pada ilah-ilah asing. Ya, untunglah Tuhan itu berjanji kepada Salomo, rohku tidak akan meninggalkan kamu seperti aku meninggalkan Saul. Jadi artinya di sini ini menjadi satu kunci. Banyak orang yang karena di kitab 1 Raja-Raja itu ditutup dengan Salomo yang berbuat dosa dan kemudian stop, sudah. Kita menganggap Salomo itu nggak bertobat. Tapi kalau kita
membaca tentang janji Tuhan kepada Salomo bahwa dia rohnya itu tidak akan meninggalkan Salomo seperti dia meninggalkan Saul, artinya sejatuh-jatuhnya Salomo masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, pertobatannya di mana? Di kitab 3 yang ada di Ketuvim. Yang pertama adalah Kidung Agung, kemudian Amsal, dan kemudian Kohelet, pengkhotbah. Nah, pengkhotbah kalau Anda membaca secara dalam itu adalah satu wejangan dari orang yang memang mau menghadap Tuhan, dan itu tulisan dari Salomo di masa pertobatannya, di masa akhir hidupnya. Nah, Bang, tadi saya agak tergelitik nih tentang Ibu Rita bilang Salomo melakukan kebodohan. Ya. Kenapa saya tergelitik? Satu sisi dia adalah orang yang paling berhikmat. Iya. Ya kan? Ya? Iya, ngeri banget ya. Satu sisi dia orang paling berhikmat, tapi satu sisi juga ternyata orang yang berhikmat juga bisa bertindak bodoh. Iya. Nah, Bu, coba nih Bu ya, kalau saya selalu berpikir Bu bahwa memang kebodohan itu sebenarnya bukan orangnya, tapi apa yang dilakukan. Yes. Stupid is what the stupid does. Yeah. Bukan orangnya tapi what he does, ya, apa yang dia lakukan. Saya tuh ingat film Forrest Gump. Yang dia ceritanya idiot, teman-temannya bully dia, tapi mamanya selalu kasih semangat kan. Stupid is Forrest, stupid is what the stupid does. Artinya kita bisa profesor, doktor, sampai kayak Salomo tulis Amsal yang begitu hebat, tapi bisa jatuh dalam kebodohan loh. Dan ini janji Tuhan yang ditulis di 2 Samuel 7 ayat 14-15 ini harus kita baca supaya kita jangan terjebak memberikan satu judgement bahwa Salomo tidak pernah bertobat. Dari kitab Tuhan, apa Bu? Tadi 2 Samuel 7 ayat 14-15. Oke, 2 Samuel ya Bu ya. Ya. Pasal 7. 7 ayat. Oh, tunggu, ini 1 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang keberapa Bu? Sorry. 14-15. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ya, itu adalah janji Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Salomo tetap dijaga oleh Tuhan, nggak sampai dia itu mati tidak bertobat. Saya jadi ini nggak tahu nih ya Bu, saya nanyanya ini jadi bikin polemik apa enggak, tapi saya jadi penasaran sebab gini loh Bu. Kalau kita bilang bahwa Salomo dijagai Tuhan, roh Tuhan tidak akan pernah undur dari Salomo apapun yang dia kerjain. Itu di situ ada penentuan Tuhan. Yes. Predestinasi. Saya percaya predestinasi. Tapi predestinasi Tuhan itu bisa ditolak manusia. Nah, di sini apakah di akhir hidupnya Salomo menolak Tuhan? Ternyata enggak, dia menulis wejangan yang sangat bagus di masa akhir hidupnya itu. Jadi saya juga percaya predestinasi, tapi saya juga percaya pemilihan atau free will dari manusia itu. Ini lagi nih Bu, Ibu nggak terjebak dalam dua kutub kan? Ada orang yang terjebak di kutub satu free will atau predestinasi. Ibu bisa percaya predestinasi dan free will ya. Kemudian kalau ini ya Bu, predestinasi Tuhan buat saya itu tidak determin. Manusia itu bisa menolaknya. Bukan seperti nasib yang dikenal sama orang agama lain itu. Kita mengingat takdir. Yesus Kristus. Nasib, takdir. Iya, takdir. Ya, takdir dan nafsu sama. Oke. Nah, Yesus pernah menangisi Yerusalem. Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau. Tapi engkau tidak mau. Yesus menangis. Aku rindu mengumpulkan engkau. Tapi engkau tidak mau. Jadi ada predestinasi Tuhan. Ada tapi kemudian dipatahkan oleh manusia-manusia yang menolaknya. Oke. Jadi bukannya tidak ada ya Bu? Yes. Ada. Kalau gitu free will-nya di mana Bu? Nah, free will-nya itu tarikan Tuhan, ya. Kalau aliran tertentu mengatakan kalau ditarik itu kita nggak bisa melepasnya. Sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa melepasnya. Tarikan Tuhan itu
itu bisa dilepas oleh manusia. Oke. Dan ketika manusia itu bertobat, Tuhan bisa kok dengan baik menerimanya kembali. Contohnya ini Salomo. Ya. Ini tangisan Yesus kepada Yerusalem itu nunjukin bahwa di sana ada free will sekaligus. Kalau seandainya ada orang yang memang sudah ditakdirkan untuk selamanya selamat. Apapun yang terjadi. Atau misalnya ada yang ditakdirkan tidak selamat. Tangisan Yesus itu cuman sinetron. Sekarang kembali ke kasus Salomo kalau gitu Bu ya. Nah, Salomo di ujung harinya dia ada penyesalan sehingga kemudian dia menulis kitab Pengkhotbah. Disitulah kelihatan penyesalannya Salomo ya Bu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang predestinasi versus free will, bukankah kemudian penyesalan itu pun adalah karena Salomo ditakdirkan untuk menyesal? Manusia tetap bisa menolak, tapi pada akhirnya dia yang menentukan sendiri. Seperti manusia yang menentukannya sendiri. Jadi Tuhan itu tahu masa depan. Tuhan itu Maha tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi Dia tidak terikat dengan kemahatauannya, sehingga itu pun mengikat manusia. Demikian. Ini memang agak sulit, tapi saya percaya manusia tetap diberikan haknya untuk dapat memilih secara kehendak bebasnya. Jadi kalau begitu Ibu sampaikan di sini bahwa penyesalan Salomo itu datang karena penyesalan Salomo, bukan karena diatur yang seperti itu. Karena Salomo bukan robot. Dia adalah orang yang berhikmat. Pada saatnya, ketika Tuhan mengatakan nanti kalau kamu mati, kerajaanmu akan terpecah, dan itu sudah dinubuatkan dan terjadi setelah kematiannya. Nah, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan Salomo dengan cara predestinasi? Karena Ibu bilang tadi, karena Tuhan sekalipun dia mengetahui masa lalu dan masa depan, dia tidak terikat pada pengetahuannya. Gitu ya. Seperti juga di dalam kitab Deuterokanonika, dalam kitab Sirach 15:14. Ini menarik sekali ya. Makanya bacalah kitab Deuterokanonika. Ada banyak hikmat di sana. Ditulis begini, Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Dan kalau ini digabungkan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, bahwa manusia itu berakal budi dalam citra Allah, tetapi dia adalah Tuhan bagi tingkah lakunya sendiri. Situ kuncinya ya. Jadi kita jangan mengira bahwa pra pengetahuan Allah itu menjadi pra penentuannya. Ya, kita banyak mengkotakkan Tuhan. Tapi tentu saja Tuhan tidak sebatas tempurung otak kita. Dia jauh lebih dari itu. Dan pra pengetahuan Allah itu juga jangan dicampur adukan dengan pra penentuannya. Jadi kita banyak yang skeptis terhadap Tuhan sendiri. Mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan aliran tertentu, tapi saya percaya bahwa seperti yang ditulis dalam kitab Sirach dan juga Bapak Gereja Irenaeus, yang dimana manusia itu adalah Tuhan bagi tingkah lakunya sendiri. Oke, baik. Nah, Bu, mungkin kita mau melihat, Bu, bahwa akhir dari kitab Tawarik ini kan adalah tentang pembuangan ke Babel. Ini kan hancurnya atau rubuhnya baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit cerita, berikan latar belakang tentang pembuangan ini. Juga sekaligus kenapa sih Tuhan kok menghukum Israel itu harus dengan cara dibuang? Memang tidak bisa dihukumnya di tanah itu saja gitu loh. Baik. Tapi harus dibuang gitu loh. Kenapa harus dibuang dari tanah suci? Nah, ini penting loh. Orang Israel untuk masuk ke tanah suci itu ditandai dengan kepemimpinan Musa, ditandai dengan diberikannya Torah. Terus kemudian tinggal di tanah Kanaan, yang mengantarkannya adalah Yosua. Dan mereka yakin bahwa Gunung Moria, yang adalah Gunung Sion, yang dimana Abraham itu pernah mempersembahkan Ishak sebagai suatu tipologi untuk Allah yang inkarnasi, ada di gunung itu. Dan Tuhan hadir di bait suci yang dibangun oleh Salomo.
Dan ada tatanan bahwa untuk pengampunan dosa hanya boleh dipersembahkan di tabernakel yang kemudian berpindah di Bait Allah di Yerusalem. Ya. Jadi ketika mereka dibuang di luar Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka keluar dari perjanjian. Label Am Segula, the chosen people, runtuh. Satu lagi, ketika mereka dibuang di Babel, apa yang terjadi? Dosa mereka tidak dapat diampuni. Wah, itu problem besar. Nah, jadi bisa Anda bayangkan, kalau orang Kristen, we believe in salvation karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi orang Yahudi itu, mereka itu kalau berdosa itu harus ada persembahan korban binatang yang berdarah. Bayangin, dan korban binatang yang berdarah itu hanya dapat dipersembahkan di Yerusalem. Ketika mereka dibuang di Babel, nah orang-orang yang saleh ini, itu bukan cuma orang yang murtad, tapi orang yang saleh pun teriak, Tuhan, kalau kami dibuang, bagaimana cara kami bisa diampuni dosanya? Dan di situ mereka menjadi semiskin-miskinnya. Ya, jadi ketika mereka ada dibuang di Babel, mereka menjadi orang yang semiskin-miskinnya. Mereka setelah masa keemasan Daud dan Salomo menjadi bangsa yang super power kala itu, ya. Kemudian dibuang dari tanah sucinya, dan secara keagamaan, ritual agamawi mereka nggak bisa diampuni. Ini semiskin-miskinnya udah dibuang. Kalau misalnya ya, kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, at least kita masih ada di tanah Jawa, di tanah Bali, di tanahnya sendiri. Tapi ini dibuang ke tanah yang dimana mereka jadi buangan. Nah, di sini kita punya Nusa Kambangan. Itu adalah pembuangan bagi penjahat-penjahat kelas kakap. Nggak ada harganya itu secara manusia. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Aku tidak ada harganya lagi. Dosaku bahkan tidak dapat diampuni. Nah, penghukuman semacam itulah yang terjadi pada orang Israel. Mereka menjadi ada di dalam titik serendah-rendahnya, bukan cuma 0 tapi minus. Ya. Nah, itulah kenapa. Nah, ini kalau saya gabungkan ke dalam perjanjian baru, ini so beautiful. Ya. Saat mereka di pembuangan, ini sebenarnya bahasan untuk kitab Esra, tapi kita sentil sedikit ya. Sentil sedikit aja, sedikit, jangan banyak-banyak. Biar bulan depan harus ditungguin ini ngobras. Jadi itulah kenapa nanti di perjanjian baru, sabda pertama Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah hai orang miskin, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini sebenarnya memiliki satu background cerita yang amat panjang, 6 abad sebelumnya. Dan itu keluar dari mulut Yesus pertama kali berkhotbah di hadapan banyak orang. Nah, ini simpen nanti Esra. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, sekarang balik ke pembuangan 70 tahun. Ini kan ibarat anak ya, Bu ya. Kalau dibuang ini kan kayak anak kalau dihukum orang tua, kalau dihukum dalam rumah mending lah. Ya. Ini dihukumnya kan keluar rumah ini. Ya. Dicabut nama marganya juga dicabut loh. Nah, iya kan, nama marganya dicabut. Seolah-olah seperti itu. Keluar dari perjanjian. Ada yang menarik untuk kita baca, Pastor Wigan. 2 Tawarik 36 ayat 31. Ayat 26 atau 31. Ini deh, kita mulai baca agak panjang dikit ya. Mulai 36 ayat, mulai ayat 17 sampai 21 supaya kita bisa mendapatkan gambar besarnya. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda
para panglimanya semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa penulis dari kitab Tawarik ini mempelajari nubuat-nubuat nabi-nabi. Jadi dia hidup setelah nabi-nabi besar itu hidup. Maka kemudian kita para scholar itu memperkirakan bahwa ini adalah tulisan dari Ezra. Nah, jadi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia 70 tahun itu terjadi, dan itu dialami oleh generasinya Ezra. Dan yang menarik, nanti dalam pembuangan 70 tahun itu nanti ada seorang yang raja besar dari Persia yang mengalahkan Babel, ya, dan kemudian menguasai Babel itu, dan kemudian dia menjadi penguasa yang memberikan satu dekrit. Nah, ini dekritnya menarik, ada di 2 Tawarik 36 ayat 23, Pastor Wiga. Ayat 23, dekrit Kores ya Bu ya. Dekrit Beginilah Kores. Perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah Bu, ini menarik kalau kita lihat, ini kan raja orang kafir ya. Iya, raja orang kafir, tapi diurapi Tuhan. Iya, tapi kalau kita lihat dari dekritnya dia, ini kan dia mengakui Elohim Yahweh ini. Nah ini keren, gimana nih, terjemahan atau memang begitu? Sebentar ya, kita baca lagi. Demikianlah genaplah firman Tuhan. Sorry yang 23 ya. 23. Beginilah firman Tuhan, perintah Kores. Ya, jadi dia mengetahui apa yang disembah oleh orang-orang Israel itu. Belum tentu dia menyembah Allah Israel, tetapi dia mengetahui bahwa orang-orang Israel itu menyembah Tuhan Allah ini, Tuhan semesta langit dan bumi. Dan dia mengetahui betul apa yang ada apa yang sedang orang-orang buangan ini berasal dari mana, dan kemudian dia memberikan sebuah dekrit. Dan yang menarik juga, kita bisa gabungkan dengan satu nubuat dari Yesaya, ya. Ini nubuat Yesaya ini terjadi sebelum Kores itu muncul, dan Kores ini disebut dalam nubuat Yesaya itu sebagai orang yang diurapi, Mesias. Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1 ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, jadi ini sebenarnya konsep Mesias yang mula-mula di Alkitab itu bukan hanya diberikan kepada nanti untuk Allah yang inkarnasi saja. Jadi konsep Mesias sejak mulanya itu diberikan kepada para imam. Kenapa kok para imam itu disebut sebagai Mesias juga? Karena inaugurasinya itu dengan pengurapan minyak. Nah, kemudian ada juga raja-raja Israel. Itu mereka juga disebut sebagai orang yang diurapi. Berarti raja-raja Israel adalah Mesias juga, karena inaugurasinya juga diurapi. Nah, mulai dari Yesaya 45 ini yang merujuk kepada Kores. Kores itu dikatakan Tuhan sebagai orang yang kuurapi. Dan
tentu saja nggak ada inaugurasi, ada imam yang mengurapi Kores kan. Berarti pengurapan pada Kores ini adalah pengurapan roh Allah, ya. Yang artinya di sini bahwa konsep Mesias itu sudah mulai sedikit berubah. Konsep Mesias adalah orang yang membebaskan orang tawanan ini kembali ke tanah sucinya, ya. Artinya dia adalah seorang pembebas. Dari situ konsep Mesias mulai bergeser. Nah, karena bagaimanapun Kores ini adalah bangsa lain dan bukan berasal dari orang Israel. Tentu saja Kores tidak akan hanya dipakai Tuhan sebagai alat di kala itu saja. Tetapi ada yang diurapi yang lain nanti akan datang untuk membebaskan kita dari penjajahan yang lain. Nah ini, jadi ada konsep Mesias yang kedua, bahwa konsep Mesias yang kedua adalah satu oknum yang membebaskan mereka dari perbudakan atau dari penjajahan. Dan ternyata memang setelah mereka kembali ke tanah suci oleh karena dekritnya Kores itu, dan tentu saja kembalinya orang Israel ini tentu saja bertahap nanti sampai ada tahap pertama dan kemudian ada rombongan kedua. Nah, rombongan kedua ini adalah rombongannya yang dipimpin oleh Ezra ini. Nah, dari situ kemudian konsep Mesias ini berubah, bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Mesias yang membebaskan kita dari penjajahan. Kita masuk ke tanah suci tapi kita belum menjadi orang merdeka. Selepas Kores mati, ada raja yang lain, ya kan? Ada raja yang lain yang menguasai mereka, dan mereka itu bukan menjadi bangsa merdeka. Lepas dari Media Persia, mereka dikuasai orang-orang Makedonia. Alexander Agung datang. Lepas dari Alexander Agung udah mati, ada dinasti Seleukus. Lepas dari dinasti Seleukus, datang kerajaan Romawi, Emporium Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Nah, artinya mereka, loh, kok belum datang-datang juga? Kok belum datang-datang juga? Berarti ketika Yesus datang dan ketika dia masuk ke Yerusalem dengan naik keledai dan kemudian orang-orang teriak Hosana. Oh, ini kali, ini Mesias kita. Tapi ketika mereka melihat Yesus tidak berbuat apa-apa, mereka menjadi kecewa. Romawinya masih ada. Seperti itu. Jadi apa yang Bu Rita omongin ini sebenarnya membuka pengetahuan kita dari sudut begini. Hari ini tuh kalau kita ditanya atau seringkali dalam percakapan antara orang-orang percaya ada percakapan gini, apa sih artinya Mesias? Gitu kan? Jawabannya selalu Mesias artinya yang diurapi, gitu kan? Nah, Bu Rita barusan bilang, iya, tapi itu justru pemahaman yang pada awalnya banget loh. Ya itu yang diurapi, guru-guru diurapi, raja diurapi, nabi diurapi gitu ya. Itu pemahaman yang paling kuno. Nah, jangan lupa bahwa ada perubahan pemahaman. Mesias menjadi Mesias yang menyelamatkan, yang diurapi benar, tapi kemudian yang menyelamatkan seperti Kores. Kores itu raja asing yang menyelamatkan, disebut Mesias. Tapi kemudian Yesus di dalam bait Allah kedua itu dalam pemahaman Mesias yang sama sekali berbeda nih udah. Pemahaman Yesus sebagai Mesias adalah Mesias yang ilahi. Ya. Dan bukan itu saja, sekarang konsepnya sudah beda lagi. Nah, siapa yang nanti disebut sebagai Mesias? Dia yang nanti bisa membangun kembali bait Allah ketiga. Itu yang sedang dinanti oleh saudara-saudara kita dari Rabbinic Judaism. Nah, tapi kalau dari kita, adakah memang rencana Tuhan untuk membangun bait Allah yang ketiga? Untuk kita itu nggak ada perlu-perlunya. Iya. Untuk kita. Ya, bait Allah sudah kita. Sekarang gini. Kenapa kok bait Allah dibiarkan Tuhan runtuh pada tahun 70 Masehi? Karena memang sudah nggak butuh lagi. Bayangkan seandainya bait Allah itu tetap berdiri. Apa yang terjadi? Sampai hari ini mereka akan mempersembahkan korban darah binatang. Yang sebenarnya korban itu sudah ditutup oleh Tuhan Yesus yang mengatakan tetelestai. Nah, jadi runtuhnya bait Allah pada
tahun 70 Masehi itu kehendak Tuhan karena Yesus sudah mengatakan tetelestai. Oke, Bu, kita sudah di penghujung acara, tapi saya ada satu pertanyaan terakhir, cukup dijawab ya atau tidak, Bu. Menurut Ibu Rita, bait Allah ketiga akan ada atau tidak? Cukup ya atau tidak? Tidak. Oke, thank you. Oke, Ibu Rita, thank you so much untuk ngobras pada kesempatan ini. Mungkin ada satu closing statement singkat. Ya, kita sudah mempelajari tentang kitab sejarah dan kita bersyukur bahwa kita memiliki warisan kitab yang sedemikian indah sekaligus memberikan kita dari mana asal kita. Kenapa kita harus ditebus oleh Yesus Kristus, semuanya dicatat dalam kitab sejarah ini secara kronologis. Kita sudah mempelajari kitab 1 Tawarik dan sekarang kita mempelajari 2 Tawarik. Ini semua bicara mengenai sejarah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan ujuk-ujuk datang, tetapi ada sejarahnya. Sejarahnya sejak kapan? Sejak kitab Kejadian. Bang, ada closing statement? Kalau saya dari apa yang dibicarakan malam ini, saya melihat bahwa Bu Rita tuh bukain pikiran kita dengan cara begini. Alkitab itu adalah buku yang menarik untuk dibaca karena isinya bukan cuma sekedar hal-hal yang gak jelas. Isinya justru mengenai latar belakang suatu budaya, latar belakang suatu bangsa, kemampuan berpikir secara filosofis, sejarah, macam-macam ada di situ. Kaya sekali. Jadi kalau masih sampai ada orang yang baca Alkitab 2 ayat ketiduran, keterlaluan kali. Oke, closing statement dari saya sangat menarik sekali melihat Kores, orang bangsa kafir pun bisa dipakai Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara juga pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai hidup kita semua. Sebab sejak semula manusia memang adalah mitranya Tuhan untuk menjadi pelaksana kehendaknya di bumi ini. Oke, thank you so much Ibu Rita untuk malam hari ini, untuk Sama-sama, pembahasan kita ngobras kitab Tawarik. Saudaraku, jangan lupa nanti bulan depan ngobras kita akan masuk di kitab Esra ya. Jadi jangan ketinggalan, ngobras ini selalu menjadi acara yang sangat dinanti-nantikan. So see you again, see you next week. Masih tetap di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you. God bless. God bless.